7 abad menuju kebangkitan Nusantara. Disadari atau tidak, sesungguhnya bangsa Nusantara yang sejak tahun 1945 telah bermetamorfosis menjadi Republik Indonesia pernah mengalami masa keemasan atau masa kejayaan. Kita masih teringat betapa pada abad ke-7 Kerajaan Sriwijaya dan pada abad ke-14 Kerajaan Mojopahit telah menjadi mercusuar dunia. Setidaknya dua kerajaan tersebut telah melanglang buana, terutama dengan kekuatan armada lautnya yang tangguh. Bahkan Kerajaan Mojopahit kabarnya telah menguasai setidaknya sepertiga dunia pada saat itu. Barangkali karena bangsa Nusantara pernah mengalami masa kejayaan atau masa keemasan seperti itu, tidak mengherankan jika para founding father kita dulu menjadikan burung Garuda sebagai lambang negara kita. Burung Garuda adalah gambaran seekor burung yang sangat kuat dan tangguh. Kekuatannya bukan saja terletak pada kedua sayapnya yang mampu terbang hingga ratusan kilometer, namun juga paruh dan cakarnya yang sangat dahsyat. Dengan paruh dan cakarnya, ia mampu mempertahankan diri, bahkan menghalau dari serangan musuh. Tentu burung Garuda bukanlah burung pipit yang bentuknya kecil dan kemampuan terbangnya terbatas. Burung Garuda adalah personifikasi dari keadaan bangsa Nusantara yang pada dahulu pernah mengalami masa keemasan atau masa kejayaan di muka bumi ini. Bangsa Nusantara sesungguhnya bukanlah bangsa kecil dan kerdil yang kerap kali menjadi bahan hinaan dari negara-negara lain, terutama negara-negara maju. Kita memang tidak bisa menutup kenyataan bahwa bangsa kita pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Dan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kita bisa merdeka dari penjajahan itu pada tahun 1945 dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika kita perhatikan dengan seksama, masa keemasan atau masa kejayaan bangsa Nusantara terjadi pada abad ke-7 dan ke-14. Dalam hal ini ada rentang waktu 7 abad atau 700 tahun hingga menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Menjadi bangsa besar, bukan bangsa tembri yang bermental kuli seperti diistilahkan oleh Bung Karno, sehingga bangsa kita memiliki martabat di mata bangsa-bangsa lain. Budayawan Sujiwo Tejo pernah menyinggung mengenai siklus 7 abad atau 700 tahun, sehingga bangsa Nusantara akan bangkit dan kemudian menjadi bangsa besar di dunia. Abad ke-7 ditambah 7 abad berarti 700 tahun sampai ke abad 14, lalu ditambah lagi 7 abad sampai pada abad ke-21, yaitu tahun 2001 hingga 2099. Sementara kita sekarang berada pada tahun 2021, yang berarti berada pada abad ke-21. Sinyalmen yang pernah digelindingkan oleh Sujiwo Tejo tersebut tentu bukan berasal dari kedalaman pemikiran beliau. Bangsa Nusantara memiliki tokoh-tokoh futurolog yang dahsyat seperti Ki Ronggo Warsito, Prabu Jayabaya, Sunan Giri, Ki Sosrokartono, Ki Ageng Selo, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, Ki Ronggo Warsito memang pernah mensinyalir mengenai bangkitnya bangsa Nusantara yang diprediksi berkisar antara tahun 2035 hingga 2045. Begitu pula para tokoh nasional lainnya seperti Bung Karno, Ki Permadi, budayawan MH Ainun Najib dan sebagainya sering mendengang-dengungkan kemungkinan bangkitnya bangsa Nusantara hingga menjadi mercusuar dunia, seperti yang pernah dialami Kerajaan Sriwijaya dan Mojopahit. Jika kita berpikir logis, segala sesuatu bukan tidak mungkin. Toh apalagi bangsa kita pernah mengalaminya.
Artinya jika siklus 7 abad 700 tahun itu terulang kembali, niscaya bangsa kita benar-benar menjadi bermartabat di antara bangsa-bangsa besar di seluruh dunia. Bagaimanapun membaca, meneliti atau mempelajari sejarah dan peradaban kita pada masa lalu merupakan sesuatu yang sangat penting. Selain dapat menambah wawasan peristiwa di masa silam, kita juga berusaha belajar dari sejarah yang telah terjadi. Sebagaimana dikatakan oleh budayawan M.H. Ainun Najib atau Cak Nun, bahwa semakin jauh kita menelaah atau mempelajari peristiwa sejarah pada masa lalu, maka kita akan memiliki peluang yang besar pula untuk menemukan jati diri kita sebagai bangsa. Dalam perspektif kebangsaan, ternyata bangsa Nusantara kita pernah mengalami masa kejayaan atau masa keemasan di zaman kerajaan Sriwijaya dan Mojopahit. Wajar pula jika Bung Karno pernah berpesan, jangan pernah melupakan sejarah. Hal ini penting sebab bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa para pahlawannya. Padahal seseorang tidak akan mengetahui pahlawannya jika tidak mengkaji masalah sejarah. Entahlah, barangkali kesadaran para pemimpin kita masih setengah-setengah terhadap dasar negara kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hingga saat ini, bangsa kita telah mengalami amandemen UUD 1945 selama 4 kali. Terjadinya amandemen atau perubahan tersebut dilatar belakangi karena besarnya aspirasi masyarakat sejak reformasi digulirkan. Wacana otonomi daerah atau otoda pun menggelinding kuat. Harapannya agar roda perekonomian tidak berkutat di ibu kota Jakarta saja, tetapi merata ke daerah. Maklum, perputaran uang pada era Orde Baru dulu sekitar 85% di Jakarta, sedang sisanya yang 15% di semua daerah di Indonesia. Pembangunan benar-benar terpusat sentralistik di Jakarta saja, sedang pembangunan di daerah terkesan terabaikan. Dan pada akhirnya terjadilah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, di antaranya mengenai pemilihan calon presiden dan wakil presiden, dan pilkada tingkat 1 yang memilih gubernur dan tingkat 2 yang memilih bupati atau wali kota. Jika semula presiden dan wakil presiden dipilih oleh DPR MPR, demikian halnya dengan gubernur dipilih oleh DPRD tingkat 1 dan bupati wali kota dipilih DPRD tingkat 2. Maka semenjak perubahan itu ditetapkan, mereka dipilih langsung oleh rakyat. Menurut M.H. Ainun Najib atau Cak Nun, jika sila kelima Pancasila mengenai keadilan belum terwujud, barangkali karena ada kesalahan dalam pengamalan pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Esensi sila keempat adalah mengenai musyawarah, tetapi kenyataannya sering voting dalam memutuskan suatu kebijakan. Artinya jika pengamalan sila keempat kurang tepat, boleh jadi sebabnya karena kurang benar pula dalam pengamalan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kenyataannya anak-anak bangsa kita lebih cenderung senang bertengkar satu dengan yang lain tanpa mengindahkan pentingnya persatuan. Dan jika demikian karena dipengaruhi oleh sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, benarkah para pemimpin dan rakyat kita telah mengedepankan kemanusiaan? Kalau belum, marilah kita tengok dan temukan benang merahnya pada sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan pondasi dasar berjalannya sila demi sila dalam Pancasila secara komprehensif. Pengamalan ketuhanan sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing nampaknya perlu dibenahi kembali, sehingga kaum rohaniawan dan agamawan tidak saling berbenturan pada persoalan kulit atau permukaan yang kurang esensial. Maka jika para elit dan pemimpin nasional mau duduk bersama dan bermusyawarah demi kebaikan bangsa dan negara, dengan dibarengi ketulusan dan kesungguhan, peluang menjadikan negara kita sebagai bangsa besar di dunia bukan lagi omong kosong. Demikianlah opini mengenai siklus 7 abad menuju kebangkitan Nusantara. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Salam.